Kartika mengangkat muka memandang, dia maklum bahwa wanita itu memiliki kesaktian hebat. Akan tetapi sebagai puteri angkat pendekar tongkat naga puspa, dia tidak takut dan memandang wanita itu penuh perhatian. Wanita itu belum tua memiliki kecantikan luar biasa sekali. Dengan sepasang matanya yang lebar, bening dan bersinar tajam akan tetapi juga mengerikan. Tubuhnya ramping dan padat, ditutup pakaian yang serba hitam, sehingga wajahnya yang sudah putih, menjadi makin jelas warna putihnya. Diam-diam Kartika bergidik. Warna putih wajah wanita itu tidak wajar. Bukan putih susu, bukan pula putih karena pucat, melainkan putih sama sekali, seperti putihnya kapur. Benar, aku adalah puteri angkat pendekar tongkat naga puspa, majikan dari Pulau Naga Salju. Sebaiknya engkau yang memiliki ilmu gaib, jangan mengganggu aku, kalau sudah mengenal betapa lihainya ayahku, agar kelak tidak menyesal. Heher, kuntilanak cilik. Engkau masih berani menggertak ibuku? Anak laki-laki itu mengejek. Panji, diam engkau. Wanita itu membentak dan Kartika memandang heran. Jadi bocah nakal ini anakmu? Kalau begitu, apakah engkau ini majikan Pulau Dedemit? Wanita cantik bermuka putih itu mengangguk. Tidak salah, akulah majikan Pulau Dedemit, dan engkau harus ikut bersamaku ke Pulau Dedemit. Aku tidak sudi. Kartika melotot dengan berani. Wanita itu tersenyum dan makin heranlah Kartika, kalau wanita itu diam. Wajahnya yang putih tampak dingin menakutkan, akan tetapi kalau tersenyum, bukan hanya mulutnya yang tersenyum, melainkan juga matanya, hidungnya dan seluruh wajahnya. Cantik dan manis bukan main. Mau tidak mau harus ikut. Tidak malukah engkau sebagai majikan Pulau Dedemit hanya pandai memaksa seorang anak kecil? Kalau engkau memang sakti seperti dikabarkan orang, coba kau lawan ayahku, tentu dalam 10 jurus engkau mati. Bocah, engkau menarik. Engkau penuh keberanian. Agaknya Jambu Nada masih belum dapat mengatasi kegalakan anak perempuan, hanya pandai melatih kanuragan, tetapi tidak pandai mengekang keliharanmu. Siapa namamu? Aku Kartika. Wanita itu mengerutkan kening. Apa engkau masih mempunyai hubungan keluarga dengan ayah angkatmu? Kartika membusungkan dadanya yang masih gepeng dan berkata bangga, benar. Nan, engkau tidak boleh main-main dengan aku, karena ayahku tentu akan marah kepadamu. Kembali wanita itu tersenyum. Memang aku ingin membuat dia marah, aku ingin dia mencoba-coba merampasmu dari tanganku. Ingin pendekar itu berani datang ke Pulau Dedemit dan menghadapi kami. Hayo. Kartika hendak meronta dan menolak, akan tetapi entah bagaimana. Tahu-tahu tubuhnya terlampar ke depan disambut lengan wanita itu, dan tahu-tahu ia telah dibawa mendekati Garuda putihnya. Sekali wanita itu menggerakkan tangan, tali hitam yang mengikat kaki dan paruh burung itu terlepas dan totokannya pun bebas pula. Pulanglah engkau lapor majikanmu. Wanita itu menepuk punggung Garuda putih yang agaknya maklum akan kelihayan wanita itu, karena dia memekik kesakitan, lalu terbang ke arah timur wanita itu, lalu meloncat ke punggung Raja Wali bersama Kartika yang dikempitnya, lalu burung itu terbang cepat ke atas, disusul oleh anak laki-laki bernama Panji, yang juga sudah meloncat ke punggung Raja Walinya. Dari atas punggung Raja Wali itu, Kartika melihat betapa mereka menuju ke sebuah pulau di tengah laut. Pulau itu dari atas kelihatan hitam sekali, menjadi lawan Pulau Naga Salju, yang kelihatan putih dari atas. Di sekelilingnya, terdapat pulau-pulau mati yang tidak ada tumbuh-tumbuhannya. Setelah burung itu berada di atas pulau hitam, tampak olehnya bahwa tumbuh-tumbuhan di situ berwarna hijau gelap mendekati biru, sehingga dari atas tampak hitam. Apalagi karena di atas pulau itu terdapat awan hitam yang seolah-olah selalu menyelimuti pulau. Kedua burung Raja Wali itu meluncur turun, dan setelah tidak begitu tinggi tampak oleh Kartika betapa pulau itu dikelilingi tepi laut yang merupakan tebing-tebing batu karang. Sedangkan secara aneh sekali ombak besar menghantam tepi pantai dengan dahsyat dari segala penjuru. Dia bergidik, pulau yang buruk dan menyeramkan. Bagaimana mungkin ada perahu dapat mendarat di pulau ini, kalau ombaknya demikian besar? Tentu perahu itu akan dihempaskan ke batu karang dan hancur lebur. Kini tampak rumah-rumah di pulau itu, gentengnya terbuat dari kayu yang hitam pula, atau dicat hitam. Begitu burung itu menukik turun dan hinggap di pekarangan sebuah rumah besar seperti istana, tampak banyak orang berlarian datang menyambut. Tiba-tiba Kartika tertawa saking geli hatinya. Dia melihat wajah anak yang bernama Panji itu biasa saja seperti orang lain. Hanya ibunya yang mengaku majikan Pulau Dedemit itu wajahnya berwarna putih seperti kapur,
seperti dicat putih. Kini orang-orang yang lari berdatangan itu memiliki wajah yang beraneka warna. Ada yang mukanya berwarna hitam seperti arang, ada yang biru, ada yang merah, ungu, hijau, kuning, akan tetapi terbanyak adalah warna-warna yang gelap. Sedangkan muka yang berwarna terang, terutama yang kuning, tidak banyak, tidak ada seorang pun yang berwarna putih mukanya, seperti wanita Ibu Panji. Hihihi. Alangkah lucunya, mengapa kalian penghuni-penghuni Pulau Dedemit mencat muka kalian? Apakah hari ini akan diadakan pesta dan panggung sandiwara dan kalian semua ikut bermain? Semua orang yang datang menyambut majikan mereka itu melotot mendengar ucapan ini. Seorang wanita cantik yang mukanya berwarna merah muda, sehingga warna ini amat menguntungkan karena menambah kecantikannya, bertanya, "Tetua, siapakah bocah kurang ajar ini?" Dari pandang mata semua orang, jelas bahwa pertanyaan yang diajukan kepada ketua ini mewakili suara hati semua orang. Dia ini adalah murid dan juga keponakan sekaligus puteri angkat dari pendekar tongkat naga Puspa. Mendengar wanita itu menyebut julukan ayahnya yang amat tidak disukanya, Kartika memotong cepat. Beliau adalah pendekar tongkat naga Puspa tanpa tanding, majikan dari Pulau Naga Salju. Akan tetapi ucapannya itu seolah-olah tidak terdengar oleh mereka, karena mendengar disebutnya nama pendekar itu saja para penghuni Pulau Dedemit sudah menjadi amat terkejut dan saling pandang. Dari sinar mata mereka jelas tampak betapa mereka itu terkejut dan jeri. Melihat ini, Kartika melanjutkan kata-katanya, "Awas kalian, kalau mengganggu aku. Ayahku akan datang dan membasmi Pulau Dedemit ini beserta seluruh penghuninya." Akan tetapi ketua Pulau Dedemit itu dengan tenang berkata, "Kartika, engkau bocah kecil tahu apa? Tidak perlu membuka mulut besar, karena aku sengaja membawamu ke sini, agar ayahmu datang. Hendak kulihat, apakah dia akan mampu merampasmu kembali, dan engkau bebas di sini, mau kemana pun boleh." Kartika cepat memutar tubuhnya, menghadapi wanita, muka putih itu. "Aku boleh pergi?" Wanita itu tersenyum, "Silakan." "Terima kasih." Kartika lalu meloncat dan lari pergi meninggalkan pekarangan rumah itu. Biarkan dia pergi kemana dia suka. Akan tetapi awasi baik-baik, agar dia tidak sampai celaka. Persiapkan anak panah dan semua senjata rahasia. Begitu ada burung Garuda muncul di atas pulau, sambut dengan anak panah dan senjata-senjata rahasia, terutama anak panah berapi. Kalau pendekar itu mampu menerobos masuk ke Pulau Dedemit, aku sendiri yang akan menandinginya. Para penghuni pulau itu bubar dan sibuk melaksanakan perintah ketua mereka. Mereka kelihatan panik, karena nama besar pendekar tongkat naga Puspa sudah lama mereka dengar dan mereka rata-rata merasa jeri terhadap pendekar itu. Yang kelihatan tenang hanyalah si ketua dan beberapa orang yang tingkatnya sudah tinggi, yaitu mereka yang mukanya berwarna kuning, hijau pupus, atau merah muda. Penjagaan ketat dilakukan siang malam, dan persiapan menyambut lawan istimewa itu dilakukan dengan rapi. Dengan hati girang Kartika berlari keluar dari kelompok bangunan itu, memasuki sebuah hutan. Tidak disangkanya bahwa ketua Pulau Dedemit itu demikian baik hati, sehingga dia diperbolehkan pergi begitu saja. Tiba-tiba ia berhenti berlari dan memandang terbelalak ke depan, karena di depannya menghadang barisan ular yang berwarna merah dan hitam, bukan main banyaknya. Ada ribuan ekor, dan mereka mengeluarkan suara mendesis-desis, dan tampak uap hitam keluar dari moncong mereka. Kartika menggigil dan cepat membelok ke kanan. Akan tetapi dimanapun penuh ular, demikian pula di kiri, terpaksa ia memutar tubuhnya dan lari ke lain jurusan. Melihat sebuah hutan lain yang berdekatan, dia masuk dan hatinya lega, karena tidak melihat ular seekor pun. Akan tetapi, hutan ini amat gelap dan tidak ada lorong bekas kaki manusia. Maka ia masuk secara ngawur saja. Tiba-tiba terdengar suara mengong yang makin lama makin keras. Suara itu seolah-olah datang dari segenap penjuru, membuat telinganya serasa akan pecah, dan kepalanya pening. Selagi ia kebingungan, tiba-tiba ia melihat ribuan ekor lebah berwarna hitam berterbangan mengejarnya. Celaka, pikirnya, lebah tidak seperti ular yang dapat ditinggal lari begitu saja. Tentu akan mengejarnya dengan kecepatan terbang. Dan kalau dia dikeroyok, celaka. Ia membalikkan tubuhnya dan lari hendak keluar dari hutan, akan tetapi betapa kagetnya ketika dia tidak tahu lagi mana jalan keluar. Lama ia berlari cepat dengan ribuan lebah terbang mengejarnya, dan dia masih belum keluar dari hutan. Bahkan mungkin tersesat makin dalam. Ketika lebah-lebah itu sudah dekat sekali, ia mencium bau amis dan wangi,
makin takutlah dia karena maklum bahwa lebah-lebah itu adalah binatang berbisa, jangankan dikeroyok begitu banyak, disengat oleh seekor pun bisa berbahaya. Saking bingung dan gugupnya, ia tersandung dan jatuh menelungkup. Lebah-lebah sudah mengiang di atas kepalanya, sehingga dengan hati ngeri Kartika menggunakan kedua tangan menutupi kepalanya, kedua matanya dipejamkan, dan hatinya mengeluh, "Mati aku sekarang." Akan tetapi, tiba-tiba suara itu menghilang berbareng dengan timbulnya suara melengking tinggi seperti suara suling. Ia membuka mata dan bangkit duduk. Ribuan ekor lebah berbisa itu benar-benar telah pergi dan tampak olehnya sesosok bayangan seorang laki-laki tua bermuka hijau pupus berkelebat pergi. Dia mengerti bahwa tentu orang itu mengusir lebah dengan tiupan sulit, maka ia pun mengikuti bayangan orang Pulau Dedemit yang menolongnya itu. Benar dugaannya, orang yang memegang suling itu agaknya sengaja menanti dia, karena beberapa kali berhenti, agar Kartika tidak sampai tertinggal. Kiranya jalan keluar dari hutan itu tidaklah semudah ketika masuk. Laki-laki tua itu membelok ke kiri, ke kanan, sampai berulang kali. Ada kalanya seperti memutar, dan bahkan mengambil arah yang bertentangan dengan arah tadi. Kartika mengikuti terus dan betapa girang, serta heran hatinya, ketika dalam waktu sebentar saja dia sudah keluar dari hutan. Akan tetapi kakek muka hijau itu pun sudah lenyap. Kartika dapat mengerti bahwa tentu kakek itu diperintah oleh ketuanya untuk menolong dia, maka kembali ia merasa berterima kasih dan tidak mengerti mengapa ketua atau majikan Pulau Dedemit itu mula-mula menculiknya kemudian kini membolehkan dia pergi, malah menyuruh orang menolongnya dari bahaya maut. Ia berjalan terus, mengambil jurusan yang berlawanan dengan hutan-hutan yang dimasukinya tadi. Ia melihat daerah yang berbatu dan kesanalah ia menuju. Biarpun batu-batu itu kelihatan hitam menyeramkan, namun dia tidak takut. Dia harus keluar dan pergi dari pulau ini. Kakinya mulai terasa lelah, namun Kartika tidak mau berhenti dan mendaki pegunungan kecil dari batu-batu karang hitam itu. Ketika ia tiba di bagian yang paling tinggi, tampaklah air laut membentang luas jauh di depan bawah. Dari tempat itu kelihatan air laut tenang dan hanya di pantai tampak membuas putih. Hatinya menjadi girang, akan tetapi begitu ia mulai menuruni batu-batu itu, tiba-tiba ia tersentak kaget mendengar suara menggereng yang menggetarkan batu karang yang diinjaknya. Ketika ia memandang ke bawah, ia terpekik dan mukanya menjadi pucat. Di depannya, di antara batu-batu karang itu, terdapat binatang-binatang yang bentuknya seperti cecak, akan tetapi besar sekali. Panjangnya dari 2 meter sampai 3 meter. Ada ratusan ekor banyaknya, baris memenuhi jalan di depannya, dengan mulut terbuka, lidahnya keluar masuk, dan tampak gigi yang runcing mengerikan. Wah! Kartika cepat membalikkan tubuhnya, dan lari pergi dengan maksud mengambil jalan lain yang tidak melalui tempat berbahaya itu. Dilihatnya daerah yang penuh dengan tanaman menjalar dan kelihatannya bersih, tidak terdapat binatang-binatang buas. Kesinilah ia berlari. Akan tetapi tiba-tiba ia menjerit, karena ketika kakinya menyentuh tanaman menjalar itu, tiba-tiba kedua kakinya terlibat, dan tanaman itu seperti hidup. Ujung ranting-ranting tanaman yang lemas dan panjang itu seperti tangan-tangan setan menyergapnya, dan melibat seluruh tubuhnya dengan kekuatan yang luar biasa, seolah-olah memiliki daya menempel dan menyedot. Kartika meronta-ronta, menggunakan kekuatan kaki tangannya untuk melepaskan diri. Namun sia-sia, karena lilitan tangan-tangan tanaman itu makin erat saja, dan dilihatnya tanaman yang tumbuh di sekitarnya sudah bergerak-gerak seolah-olah tanaman-tanaman itu hidup dan kini berusaha untuk melepaskan diri dari tanah dan mengeroyoknya. Iya! Ia menjerit, ketika sehelai di antara tangan-tangan itu, merayap dan akan melilit lehernya. Pada saat itu tampak berkelebat sinar hitam. Terdengar suara keras dan tanaman yang melilitnya itu jebol dari tanah berikut akar-akarnya. Begitu jebol, tanaman itu seolah-olah kehilangan tenaga. Dan dengan mudah Kartika melepaskan diri, lalu meloncat menjauhi tanaman-tanaman berbahaya itu. Dia merasa betapa kulit bagian tubuh yang terlilit tadi terasa gatal-gatal panas. Tanda bahwa tanaman itu pun mengandung racun jahat. Dia tidak peduli lagi ketika melihat sesosok bayangan berkelebat pergi. Hanya dapat menduga bahwa tentu bayangan itu yang tadi menolongnya. Dia lari cepat, ingin menjauhi tempat berbahaya itu secepat mungkin. Kini hanya tinggal satu jurusan lagi yang dapat ia ambil. Kembali ke belakang berarti kembali ke perkampungan penghuni, ke kiri berarti memasuki hutan-hutan yang penuh binatang-binatang berbisa, di antaranya ular-ular dan lebah yang telah dijumpainya. Entah binatang-binatang berbisa mengerikan, apalagi yang berada di situ,
Dia tidak mampu membayangkan. Kalau ke kanan berarti, dia harus melalui tanaman-tanaman hidup itu, atau binatang-binatang cecak raksasa. Kini dia berlari ke depan, satu-satunya daerah yang belum dilaluinya, tampak dari atas daerah ini, seperti daerah aman, karena tidak tampak tanaman, tidak ada binatang hidup, melainkan pasir bersih, yang terus membentang sampai ke laut. Itulah agaknya jalan keluar. Betapa girang hatinya, ketika ia sudah menuruni pegunungan, dan tiba di daerah pasir itu. Bersih tidak ada bahaya. Biarpun dia sudah lelah sekali dan napasnya masih terengal, karena merasa ngeri oleh pengalamannya tadi. Namun dalam girangnya Kartika tidak merasakan kelelahannya, dan ia berlari terus, hendak mencapai tepi laut, secepatnya pasir yang terbentang luas, dan selalu tertimpa sinar matahari itu, terasa hangat dan lunak. Aisyah. Tiba-tiba Kartika menjerit, karena kakinya amblas ke dalam pasir sampai selutut tingginya. Cepat ia berusaha menarik kaki kirinya, yang terjeblos ini ke atas. Akan tetapi begitu ia mempergunakan tenaga pada kaki kanan untuk menekan pasir dan menarik kaki kirinya. Kini kaki kanannya juga emblas ke bawah, malah melewati lututnya. Ia terkejut sekali, mengerahkan tenaga untuk keluar. Akan tetapi, makin banyak ia mengeluarkan tenaga, makin dalam kedua kakinya amblas ke dalam pasir, sehingga setelah tubuhnya masuk ke pasir sampai pinggang, Kartika diam tak berani bergerak lagi, dan hanya memandang ke sekeliling dengan mata terbelalak seperti kelinci masuk perangkap. Keadaan sekelilingnya sunyi, yang ada hanya pasir dan terdengar lapat-lapat mendeburnya ombak di pantai depan. Tiba-tiba terdengar suara gerangan keras, ia memutar tubuh atas, dan terbelalak memandang dengan hati penuh kengerian. Seekor binatang seperti anjing hutan sedang datang berlari. Matanya merah, moncongnya menggereng-gereng, dan binatang itu lari ke arah dia terbenam di pasir. Tak dapat diragukan lagi niat yang terbayang di mata binatang itu, sudah tentu akan menerkamnya. Binatang itu meloncat, Kartika menjerit dan dengan mata terbelalak ia melihat betapa kaki binatang itu amblas pula ke dalam pasir, hanya dalam jarak 2 meter di sebelah kirinya. Kini binatang itu melolong-lolong, meronta-ronta, namun tubuhnya makin amblas ke bawah, makin dalam sehingga yang tampak hanya lehernya saja. Binatang itu memandang kepadanya dengan marah, dan gerengannya makin hebat, seolah-olah terasa oleh Kartika hawa panas yang menyembur dari mulut yang terbuka lebar itu. Kartika hampir pingsan, matanya tak pernah berkedip, memandang binatang itu, yang ternyata adalah seekor anjing serigala berbulu hitam. Tubuh binatang itu makin amblas, lolongannya makin dahsyat, dan akhirnya gerengannya berhenti, karena kepalanya mulai terbenam, mulutnya kemasukan pasir, hidungnya, matanya dan akhirnya, yang tampak hanya ujung kedua telinganya, yang masih bergerak-gerak dalam sekarat. Akhirnya kedua ujung telinganya itu pun lenyap, binatang itu telah ditelan pasir, tanpa meninggalkan bekas.